Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa gue. Salam dulu bos. Baru balik lagi di Obos. Itu obrolan mana? puasa. Itu mah nanti segmen bro. Oh iya benar. Ini kan. Oh. Iya benar. Nggak apa-apa, lanjut aja dah. Oke pemirsa, luar biasa masih sama Rani Asam di sini juga Reno. Habis ngojek ya pemirsa. Iya, biasalah kalau bulan puasa itu harus nyari tambahan. Apa bagus. Iya, Kan, jadi artinya harus ada pemasukan lain ya. Suami bertanggung jawab. Iya, Ayah apalagi kalau bertanggung bulan puasa nanti mendekati lebaran, beli baju anak. Bentar lagi nih. Beli baju anak satu orang 4 kan. Oh banyak amat tuh. Iya, namanya anak-anak nggak mungkin lah bajunya satu kalau lebaran tuh. Warisan aja dari punya lu. Itu tradisi ya, bukan tradisi sebetulnya ya. Apa Gimana ya, paling enggak kan setahun sekali lah beli baju gitu. Rasain lah gitu Iya, biar merasakan euforia lebaran Oh, gitu. bagus. Dari ayah yang bertanggung jawab, suami bertanggung jawab, luar biasa. Nanti gue kalau punya anak, gue bakal kayak nggak kayak lu sih, kayak yang lain lah, yang lebih baik. Ya pemirsa, nih luar biasa, kita sudah masuk ke episode 7 ya. Ini kita akan membahas mengenai syukur, makmur, kufur, hancur. Wah, syukur. Syukur, makmur, kufur, hancur ya. Baru baca judulnya deh. Enggak, maksudnya syukur, makmur, kufur, hancur ya. Kufur, hancur. Kufur tuh membawa apa namanya? Nah iya, maksud gua tadi Hancuran. itu kita dengan membeli itu apa baju buat anak itu kan juga rasa syukur kita. Oh betul. Buat ini lebaran. Menunjukkannya. Iya. Dan kita ngajak dulu ya. Ngajak siapa? Ngajak penonton, pemirsa pendengar untuk bisa menyaksikan tayangan Opus Banten TV di mana saja Mas Reno? Ada di Instagramnya Banten TV. Instagramnya boleh. Iya kan? Instagram betul. Ya ingat gue itu ya pertama itu. Official Banten TV. Terus ada di websitenya juga, ada di www.bantentv.com/live. Jangan lupa aplikasi kita di Google Play Store. Ada ya, di Play Store TV. juga. Cari download lah. Masa udah mau habis nih, udah episode 7 belum download. Betul, download untuk saksiin Opus Banten TV Iya. live ya. Lalu ada juga di apa? Platform terbaru gitu ya. Bisa Ada di didengarkan. Spotify ya. Di Spotify. Opus Banten TV bisa didengarkan di mana saja, kapan saja. Yang baru tahu, ternyata ada Opus nih. Nah, kemana aja antum? Ini ya kerja sih saya. Gimana? Saya nggak punya TV di rumahnya. Iya, jadi makanya ini mempermudah ya. Iya, mempermudah. Karena sengaja Opus kita share ke Spotify. Karena ini kan ladang ilmu ya. Iya. Jadi memang sengaja supaya orang-orang tuh bisa ngedengerin ketika di mana saja, kapan aja, lagi di dalam bis. Iya, bisa. Bosen video callan sama Ayang gitu misalnya, udah dengerin Opus. Yang lebih ada apa namanya? Lebih ada lebih makna. berbobot lah ya. Lebih berbobot. Tapi bukan dari kita sih, kita mah nggak berbobot. Kita mah jelek-jeleknya. Iya, kita mah nggak berbobot sih. Kita nggak berbobot. Nanti ada apa ustadz-ustadznya ya. Ustadz-ustadznya betul. Nanti kita juga bakal seperti biasa ya. Ini ada Itmi, kawan-kawan Itmi pastinya Itmi Banten. Jangan lupa di follow juga media sosial ya, Itmi Banten. Itmi Banten. Nah nih, luar biasa sekarang ya. kita harus berbincang tentang bulan puasa. Host berbicara tentang rasa syukur, katanya gitu. Jadi kita nggak boleh disebut ya sebetulnya. Kalau menurut lu syukur apa? Syukur itu ketika gue dapet nikmat, gue harus bersyukur. Ya misalkan dapat nikmat tuh dapat botol minum gratis misalkan gitu loh. Gue harus bersyukur. Berarti atau kalau misalkan, enggak itu lu nggak bersyukur gitu. ya enggak gitu juga. asal nyudutin aja. Enggak lah kalau maksudnya. Iya. Maksud gue tuh ya, hal-hal yang nikmat itu gue syukurin. Berarti yang nggak nikmat nggak disyukurin. Salah juga ya. Iya kan? Iya juga ya. Disyukurin, tapi maksudnya beda lah. Kalau itu kan jatuhnya ke ini legowo, pasrah gitu. Kalau hari ini gimana? Udah bersyukur ya? Oh udah. Mau gue sebutin? Nggak usah ya. Kalau bapak gimana bapak? Bersyukur maksudnya gimana tuh bapak? Bersyukur ya tadi itu. Mensyukuri nikmat pemberian. Iya. Sama. Iya kan? Emang syukur itu semuanya harus disyukuri. Emang ilmu kita cuma sebatas itu. Enggak, maksudnya gini loh. Kita mau ada ujian atau cobaan tetap harus bersyukur lah gitu. Kok gitu? Kok gitu? Iya. Istilahnya gini loh, mensyukuri ketika ada ujian atau apa itu. Ya kita disyukuri aja, mungkin ini ada
ada yang terbaiknya nantinya setuju, gitu. Iya. Jadi berprasangka tetap berprasangka baik. Kan? Iya, harus itu, Betul. harus bersyukur. Betul, gitu. betul. Tuh, ya kalau ditanya-tanya ya sempat ada yang viral tuh. Sudahkah Anda bersyukur hari ini? Lu udah belum? Ya udah. Kalau tadi kan gue udah. Lu nanya gua lagi lu. Kalau gue sih udah bersyukur, udah nyampe ke sini aja udah bersyukur. Udah bersyukur. Karena syukur Nah, masih. itu paling kecil tuh ya biasanya gitu. Nah, iya. Maksudnya Nah, berangkat itu. baca bismillah gitu Iya. ya. Nyampe alhamdulillah tuh udah betul syukur gitu. Iya, kita bangun tidur aja kan udah masih dibeli nafas kan. Oh, iya. Nah, coba kalau bangun tidur Rep-repan itu. kok gelap gitu kan. Gimana coba lu? Rep-repan. Iya kan? Iya bener. Enggak, maksudnya lu bangun tidur nih. Bangun tidur kan tahu gelap aja gimana. Iya kan? Serem ya. Kebayang kan? Iya. Kebayang serem. Iya kan? Kaget kan pasti kan lu gimana? Soalnya pakai helm kebalik kan. Gelap banget. Iya benar. Iya, dari sekecil apapun harus kita Harus bersyukur. bersyukur. Walaupun misalnya hari ini cuman sarapan sama makan atau sahur misalnya kan. Iya. Sahur cuman makan sama nasi doang atau apa. Enggak ada lauknya ya. Iya, harus disyukurin Masih aja. kan? Iya. Betul. Tapi betul masalah syukur ini mumpung menjelang akhir Ramadan juga. Ini harus diperpanjang ilmunya. Maksudnya jadi setelah Ramadan selesai, kita harus tetap bersyukur tuh sampai Ramadan berikutnya. Ini pas banget nih temanya. Nih, soalnya syukuri apa yang ada. Agong. Syukuri Iya. apa? Sekecil apapun harus kita bersyukur, Betul. maka nikmatnya akan ditambah gitu. Dapat dari mana lu? Lu Lu mah. mah enggak bagi-bagi. Ya kan? Maka nikmatmu akan ditambah. Betul. Makanya dengan mensyukuri yang kecil-kecil tuh nanti tambah lagi nikmat. Tambah lagi. Gitu. Betul. Oke. Kita undang aja nih. Karena mumpung sebenarnya tadi saya sudah mendengar suara bel di depan rumah Iya, ini. Yang sampai episode 7 kita masih belum tahu ini rumah siapa. Iya. Saya tahu ini rumah siapa sebenarnya kita ya. Kita pakai aja. Nah, tempat gitu kan. kemarin juga. Nantilah kita kapan-kapan lah kita undang ya. Iya, yang punya rumahnya ya. Sesuai janji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ki Syahdan? Alhamdulillah luar biasa nih udah bersama Sehat, kita. Mas Reno. Alhamdulillah sehat. Ini ngomong-ngomong puasa udah keberapa hari nih? Udah banyak lah. Maksudnya iya udah banyak ini ya, udah Ini banyak ini. Nggak kehitung Apa namanya jawaban orang yang nggak puasa kayaknya? Betul. Soalnya kalau puasa dia ngitung terus, Ah. iya kan tahu jadinya udah hari keberapa gitu kan? Ini karena kita tapping Pak Ustadz. Jadi kita malah yang nggak tahu gitu. Udah banyak aja. Oke, gimana Pak Ustadz sabarnya? Ya alhamdulillah sehat walafiat. Luar biasa Pak Ustadz, merah putih Indonesia. Merah putih, banget. kita Luar biasa. nasionalis kan? Nasionalis, Ya, betul. walaupun puasa tetap semangat. Semangat. Iya. Semangat loh. Agustusan ya. Nanti Oh, belum masih jauh ya. Agustusan. Betul Ki Syahdan luar biasa kita ketemu lagi Ki Syahdan ya. Tahun kemarin sudah ketemu juga sama Ki Syahdan sama teman-teman ITMI yang lain ya. Iya, luar biasa. Tahun ini kita ketemu lagi. Oh, mungkin ada yang error Pak Ustadz. Iya. Gimana Pak Ustadz? Bisa lah ya. Ada ya? Aman. Pak Ustadz. Luar biasa. Ki Syahdan, Yuk. kita tadi sedikit ngebahas soal syukur gitu. Ki Syahdan ya. Ini tadi kita ngebahas soal syukur tentang ya pendapat kita aja gitu Pak Iya, Ustadz. iya. Tadi kita obrolan nganggap- receh raya iya, kita ya. Kita nganggap syukur tuh ketika dapat nikmat baru kita bersyukur. Iya. Itu udah tepat belum Pak Ustadz disebut seperti itu? Ya sebetulnya dalam keadaan apapun kita harus bersyukur. Dalam keadaan apapun Pak Ustadz. Alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa? Karena apapun yang dikaruniakan Allah, apapun yang diberikan oleh Allah, apapun yang kita alami itu pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Nah, karena itu dalam keadaan apapun kita harus bersyukur. Syukur itu kan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Thariqul Hijratain mengatakan bahwa asyukru huwa as-sana'u 'ala ni'ami wa mahabbatuhu wal 'amalu bi ta'ati. Syukur itu adalah kita memuji dan senang atau mencintai atas karunia yang diberikan Allah kepada kita apapun itu dan diwujudkan dalam perbuatan. Syukur itu kita gunakan untuk menambah ketaatan kita. Itu
Ya. Maka katanya saya nggak punya apa-apa yang harus saya syukuri. Kata siapa? Dalam tubuh kita aja udah luar biasa. Mas Randy, sekarang saya tanya nih, mau lebaran kan butuh duit, Betul Pak Ustadz. iya kan? Mau nggak saya kasih Mau 5 juta? mau 5 juta. Mas Reno mau? Enggak. sombong Pak. Sombong banget. Sombong Pak. Sombong banget. 10 juta dah saya kasih dah. Udah kayak kuis ya. Di sebelah kiri saya dia. Saya tawarin 10 juta udah kayak kuis ya. Iya. Saya nggak minta banyak-banyak, saya minta jarinya satu aja. Mau Pak Ustadz. Kan? Makanya gua enggak mau. Iya. Artinya apa? Iya. Jarinya lebih dari 5 juta. 5 juta, 10 juta, 1 miliar juga belum tentu orang mau. Ini mah ngasih. 5,5 Pak Ustadz. Kurang 400 nih. Artinya nggak usah dari sisi materi lah kita lihat. Iya. Ya, iya, pemberian betul, betul. Allah, fisik kita yang udah dikasih luar biasa begini, itu mahal harganya, nggak terukur dengan materi apapun. Gitu. Kadang kita dikasih flu aja udah ngeluh. waduh yang ngeluh ya. Padahal Ngeluh. itu Padahal ya, baru flu doang ya. flu doang. Iya. Itu masih banyak hal yang bisa kita syukurin. Bahkan penyakit itu justru malah menghapus dosa kita. Oh iya juga, Ya kan, menaikkan derajat kita. Iya, Pokoknya apapun yang kita alami, kalau kita ambil sisi positifnya, Masya Allah. Itu gampang kita bersyukurnya. Harus husnuzon terus ya. Husnuzon terus pada Allah. Berprasangka. Ada orang gemuk ngeluh, padahal banyak sisi positifnya orang ngeluh. Apa orang ngeluh? Orang-orang gemuk ya. Iya, sisi positifnya orang gemuk banyak. Di antaranya dia makan nggak makan, punya duit nggak punya duit, kelihatan makmur terus, ya kan? Nggak kelihatan susahnya kan? Betul. Iya. Tahu-tahu pingsan aja. Iya benar lagi ya. Benar ya? Makan dia betul. Gemuk Pokoknya udah makan apapun nanti yang kita kelihatan. alami itu kalau kita syukuri indah gitu, indah. Kuncinya disyukur itu. Harus sering-sering bersyukur. Berhusnuzon juga kuncinya. Berhusnuzon Iya, pada Allah. Mas Randy kasih Instagram saya dong. Saya juga boleh. pengen, Oh iya. pengen di ini juga kan. Mana. Followernya pengen banyak. gitu kan. Wah, ini luar biasa. Tadi baru semua tanya. Iya, Alhamdulillah ya kita gimana bisa sih? ketemu sama Ustaz. Beliau ini Apa udah namanya Kisah dan Instagram. UST underscore Syahdan. Kalau Iya. YouTube ada nggak? YouTube ada. Kalau YouTube Geraha Taklim. Oh Geraha Taklim. Oh saya Geraha sempat Taklim. nyari loh. Iya. Kemarin kan kalau- iseng-iseng aja Kisah dan di Ah, YouTube. ah. Banyak Kisah dan iya, karena kita luar biasa banget kebersamaan dengan Ustaz Syahdan. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, Kisah dan. Ada Geraha Taklim di YouTube-nya. dan Di Instagramnya Ustadz Syahdan. Kalau di Facebook Ki Syahdan. Ki Syahdan. Syahdan. Boleh dia KI nanti. Syahdan. Saya cari di Geraha Pena nggak ada. Nggak ada friend. Sekarang ada. Mainannya mainan. Nanti kalau mau nanya-nanya boleh kali Pak Ustadz. Boleh Iya, silakan boleh. Di ya, DM follower boleh kali kita ya, ya, di DM di HP juga boleh. Iya. Silakan. Iya, Ya. ada WhatsApp-nya, Pak. Ada, WhatsApp-nya ada nih. Boleh. Tuh, catat ya. Apa sih yang nggak buat Apa umat? yang nggak ada. Oh, Ya. sih, iya. Terutama yang ngundang Mas Randy ya. Wis Iya. betul. Instagram nih. Siap Pak Ustadz. Lanjut lagi nih, tadi ngebahas soal apa? Syukur ya. Iya. Kita ngebahas soal syukur. Mm-mm. Paling dasar ya dulu deh Pak Ustadz. Kita ngebahas soal sebenarnya maksud dari kata syukur itu sendiri gitu Pak Ustadz. Ya. Apa sih, Pak? Ya, sebagaimana tadi saya jelaskan Mas Randy, bahwa syukur itu bagaimana intinya ya, bagaimana kita mensyukuri, mencintai apa yang diberikan oleh Allah diwujudkan dalam bentuk ketaatan kita pada Allah. Jadi kita bersyukur itu wujudnya kita, bentuk syukurnya itu adalah kita melakukan apa yang orang yang memberi inginkan. Gitu. Jadi apa yang orang, contoh misalnya ya, saya dikasih sama Mas Reno karena ini mau lebaran gitu kan, nanti lebaran kan kasih THR ke saya, sarung Oh ya. sarung yang mahal lagi. Oh betul. Cap Bukan gajah cuma sobek. cap gajah sobek. Iya. Sobek. Bukan cuma 1, 5 lagi dikasih. Oh aduh. Kira-kira Mas Reno ngasih saya sarung itu untuk saya saya apain? Untuk dipakai Dipakai untuk apa? ibadah. Ibadah kan, untuk sholat, untuk dakwah, untuk ngaji, begitu kan. Tapi tak tahu begitu Mas Reno main ke rumah saya, sarungnya saya buat keset. Waduh, marah nggak kira-kira? Marah sih Pak. Kurang ajar nih, saya Sahrul, gue beli kain sarung mahal-mahal dibuat keset. Najis, gue nggak bakalan kasih lagi. Mas Renonya kesel dan nggak akan dikasih lagi, Iya. gitu loh.
Maka begitu kita cara bersyukur kepada Allah. Oh, Kita ya, manfaatkan perumpamaan, pemberian Allah sesuai yang Allah ridho. Iya, betul. Gitu, sesuai yang Allah inginkan, sesuai yang Allah suka. Iya, Gitu kan. Apapun itu bentuknya. Gitu loh. Contoh mata. Nah, fungsi mata apa Mas Reno? Melihat. Tuh, salah. Pantesan nggak bisa Betul, Pak Ustadz. bersyukur. Mata bukan buat melihat. Bukan untuk melihat, Mas Randi, jangan nyalain Mas Reno. Ayo, apa? Mata buat ibadah Pak Ustadz. Ya, mata buat ibadah. Ya, umum kalau gitu mah umum, ya kan? Betul kan? Cari aman. Cari kan? aman. Cari aman. Makanya kita kadang-kadang nggak bisa mensyukuri dan nggak bisa memanfaatkan karunia Allah itu karena kita nggak paham fungsi apa yang diberikan oleh Allah, gitu kan? Mata fungsinya untuk melihat yang baik-baik saja. Kalau fungsinya untuk melihat berarti kita boleh melihat apapun. Oh iya betul. Padahal banyak larangan-larangan yang tidak boleh kita lihat. Betul. Gitu loh. Betul. Jadi gunakan bagusnya mata kita, sehatnya mata kita yang dikaruniakan oleh Allah untuk melihat hal-hal yang baik saja. Iya, betul. Gitu loh. Sekarang fungsi telinga apa Mas Randy? Untuk mendengar yang baik-baik. Cakep. Udah cepet pinternya nih Mas Randy tuh. Iya udah gua nih. Iya. Boleh ditanya nih dari awal saya ya. Gitu. Iya, betul. Fungsi tangan apa? Untuk nah Ayo. iya. Ah. Apa ya, banyak soalnya kalau tangan ini. Bisa memberi, bisa Iya. menerima kan, Ah. atau bisa bekerja dengan baik kan. Iya. Gitu. Untuk yang Baik-baik juga. baik-baik juga. Ujungnya pokoknya yang baik-baik Baik-baik. aja. Nggak boleh kita gunakan untuk hal yang lain begitu. Ya, mukul Contoh orang. mukul orang. Kayak mic nih. Iya. Mic boleh nggak kita pakai untuk malu? Bisa nggak? Boleh. Bisa nggak kita pakai untuk Ya, malu? bisa. 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 Ya kan? Tapi kan rusak mic-nya, Iya, ya kan? betul. Belum tentu kepakul juga gitu kan? betul. Itu namanya zolim. Oh. Ya kan? Nah, Iya, betul. justru kita manfaatkan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan apa yang Allah inginkan kita diberikan karunia itu. Begitu itu inti daripada bersyukur seperti itu. Oh, iya betul. Sesederhana itu ya. Iya, itu aja udah. Kadang kita masih banyak tidak bersyukurnya ya. Karena itu nggak cukup hanya di hati saja, nggak cukup cuma di lisan saja. Saya bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi dalam wujudnya, kelakuannya nggak menunjukkan dia bersyukur. Kakinya untuk melangkah ke diskotik kayak Mas Reno. Betul banget. Iya. Iya kan? Iya, tangannya untuk mencuri, untuk menyakiti hati orang lain, mulutnya untuk menyinggung orang lain dan lain sebagainya. Jahat Itu banget sih gua ya. Kayaknya. itu bukan tipe orang yang bersyukur yang begitu. Bentar lagi dilaknat kayaknya. Ulu tayang. Ngambek. Iya begitu Pak Ustadz. Kita juga berarti harus bersyukur paling enggak kayak misal bersyukur punya teman yang baik ngingetin gitu, Iya, Pak Ustadz, ya. iya. Masuk Ramadan kita juga syukur bersyukur masih ketemu. Nah, yang Lagi. tadi gua bilang itu Ran, bangun tidur aja kita harus bersyukur kita Betul. masih diberi Berikan nafas, benar, masih Masya bisa Allah. melihat, masih bisa kayak melihat, kayak gitu kan. Betul. Nah, gimana kalau misalkan nggak ada orang yang nggak pernah mau bersyukur, Pak Ustadz? Ya, dia hancur sesuai judul kita. Hidupnya akan hancur, tergelisah terus, Iya. serba tidak akan pernah Kekurangan. merasa cukup, selalu kekurangan. Kenapa? Karena dia merasa nggak bersyukur. Oh iya, benar-benar. Sederhana saja sebetulnya kita mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Jangan mikirin ya yang belum kita miliki. Iya, benar. Apa yang kita miliki itu udah dahsyat. Jadi saya boleh cerita nggak nih Mas? Boleh, Renat? boleh. Ya, jadi ada suatu hari ada seorang raja yang hidupnya makmur, padahal ya makmur, kerajaannya luas, tapi hatinya gelisah terus, sulit mendapat kebahagiaan. Tiba-tiba dia melihat ke jendela, ada tukang kebunnya, tukang taman, hidupnya kayaknya senang terus, datang penuh senyum, dia bekerja juga bahagia sekali, Iya, iya. pulang ke rumah makan apa adanya juga nikmat, begitu kan? Dia panggil penasihatnya, penasihat, ada apa tuan? Itu kok tukang kebun kita kelihatannya senang banget, padahal nggak punya apa-apa. Iya. Saya punya kerajaan, kekuasaan di mana-mana, harta melimpah, kok sulit sekali mendapat kebahagiaan. Kata penasihat, kuncinya cuma di rumus 99 tuan. Apa itu rumus 99? Juragan tuh ya. Iya. Juragan.
Juragan 99 bukan. Iya. Apa itu kata gitu? Dia itu tukang kebun belum kena rumus 99. Kalau enggak, melehoy juga dia. Bagaimana itu? Gini Tuan. Nanti malam suruh prajurit, suruh pembantu Tuan kasih uang 100 dinar ke rumahnya. Tulis di petinya 100 dinar, cuma isinya 99 dinar aja. Jangan dipasin 100. Dalamnya 99 dinar, kotaknya 100 dinar, kasih. Datang bener di malam-malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Utusan raja. Ngapain datang malam-malam gini? Ini raja ngasih upeti, ngasih hadiah atas kerja kamu selama ini. Oh ya makasih, terima kasih. Salam buat raja. Dilihat, wah 100 dinar. Dia depannya kan keluarganya semua dikumpul. Kita hitung. Dihitung. Ternyata 99. Kurang satu nih, mana coba lihat. Bolak-balik. Tikar ditebalikin, di rumah segala dicukur rumput, got dikuras, segala macam itu. Iya. Penasaran yang satu kemana? Coba cari. Kamu ngumpetin ya? Enggak. Wah, sampai dia telusurin malam-malam jalanan di mana prajurit itu lewat. Dicari sampai di pematang sawah segala macam. Enggak ketemu 1 dinar itu. Dia pulang muram, sedih sekali. Besok paginya udah dilihat, Tuan lihat bagaimana lihat. Nanti tukang kebun sampean datang di mana? Begitu tukang kebun datang, muram wajahnya. Sedih, gelisah. Tuh Tuan. Gara-gara 1 dinar yang enggak ada. Padahal dia dikasih 99 dinar jadi rusak. Kenapa? Karena dia enggak mensyukuri apa yang sudah dia miliki, yang hilang justru diratapin. Seperti itu. Begitulah kita. Kadang-kadang ngelihat orang punya itu, kitanya sedih. Iya. Ya kan? Enak orang yang bang. punya, orang beli kita yang meriah. Kita orang meriah. Beli kipas angin, kita yang meriah. Waduh. Orang makan ikan, kita yang ketulangan. Coba bayangin tuh, saking irinya tuh, nggak bersyukurnya. Orang makan ikan, kita yang ketulangan. Iya bener. Orang beli motor, panas dingin. Orang beli mobil, dia masuk rumah sakit, ya kan? Dijenguk lagi sama teman-temannya, sama ibu-ibu dijenguk. Udah gitu ibu-ibu ada yang comel lagi. Jeng. Kenapa? Barusan temen kamu yang kemarin beli mobil, sekarang udah ganti kereta loh. Mati langsung. Mahal banget. Jauh banget. Kereta. Itu akibatnya nggak bersyukur begitu. Jadinya ya gitu, resah terus, jadi gelisah terus, nggak pernah mensyukuri apa yang udah dimiliki. Berarti begitu. Syukur itu juga ada salah satu keimanan kita, tanda-tanda keimanan orang beriman. Betul. Wah, cakep itu, cakep. Iya kan, benar ya. Udah 6 episode ini. Dapat ilmunya. Dapat ya. Insyaallah. Istiqomah. Ini tapi banyak ya Pak Ustadz ya? Banyak alhamdulillah. Enggak cuma di Banten, dia nasional. Iya, nasional. Kebetulan saya diamanahkan untuk dipegang di Provinsi Banten. Udah lama tuh berdiri di Bandung? 15 tahun yang lalu. Tapi baru dengar ya? Baru dengar ya. Kurang gaulnya di diskotik mulu. Kalau gaul di majlis taklim, di pengajian pasti dengar nama Itmi. Iya, mana ada di diskotik. Saya sering dengar soalnya. Iya tuh, anak musola begitu. Itu Itmi salah lagi. Iya, Pak. Enak tuh kalau Itmi goreng. Itu mie itu. Salah. Lanjut ya Pak Hasan. Kita lanjut tanya soal syukur lagi ya. Iya. Di saat seperti apa Pak Ustadz kita harus bersyukur? Tadi udah dijawab. Udah, iya. Ini yang saya pengen tanya sebetulnya. Gimana caranya Pak Ustadz untuk kita bersyukur? Ada nggak sih mungkin ketentuan? Biar kita bisa bersyukur terus gitu. Iya, yang pertama kita dalam urusan dunia ngelihatnya ke bawah, gitu loh. Iya. Maksudnya lihat bawah gini terus? Bukan. Maksudnya, urusan dunia, ya kan, harta atau kedudukan, jabatan, kita ngelihatnya ke orang yang di bawah kita. Jadi bersyukur. Oh iya, gitu kan. Kita punya motor, jangan ngelihat orang yang punya mobil. Susah bersyukurnya, tapi kita ngelihat ke bawah. Alhamdulillah kita punya motor. Walaupun udah mogok 3 kali, rantainya putus mulu, dipakai miring ke kanan mulu. Enggak apa-apa. Dengan dijual, dengan jalan kaki. Lagi bener. Iya. Lah, tapi masih bisa dipakai daripada tetangga kita, ya kan, jalan kaki kemana-mana, kan gitu kan. Capek gitu kan. Panas. Iya, panas. Kalau
Kayaknya motor itu sama jalan aja masih kenceng jalan. Ternyata Nah, dia ini jalan. tipe orang yang gak bersyukur begini. betul, betul. Iya, selalu ngeliat kekurangannya. Iya, betul, betul. Padahal kalau kita lihat kelebihannya banyak, Banyak, ya kan? benar-benar. Yang penting kalau enggak motor kita pajang aja di rumah, ya kan? Saya punya motor Keren. tuh orang, ya Iya, nambah iya. kan, gitu kan? Jangan kita punya motor ngeliat ke atas, enak banget dah dia punya mobil. Iya, benar. Kemana-mana nggak kehujanan, nggak kepanasan. Ya saya mah punya motor, sedih banget kemana-mana, keanginan segala macam. Nah itu nggak bersyukur. Harusnya kan kita punya prinsip, enak banget saya punya motor. Kalau panas nggak kehujanan, kalau hujan nggak kepanasan. Nah, iya. Ya kan enak kan? Iya, benar. Itu benar nggak? Iya benar. Iya kan? Iya, iya. Alhamdulillah saya punya Iya. motor. Kalau hujan nggak kepanasan, Betul, kalau betul. panas nggak kehujanan. Udah cakep banget itu. Daripada naik mobil tetap kehujanan sama kepanasan. Mobil apa itu? Mobil lo semak. Iya. Kan begitu Mas Randy. Iya, betul, betul. Ya, pertama syukur itu dimulai dari hati. Hmm. Diwujudkan dengan lisan, dipraktekkan dengan perbuatan. Itu udah cakep banget begitu. Iya, betul, betul. Kalau sulit kita mewujudkan perbuatan dalam bentuk bersyukur dengan melakukan ketaatan, kalau hati kita nggak terima. Karena itu harus ikhlas, qanaah, gitu kan. Menerima pemberian Allah, baru kita ucapkan dengan kalimat alhamdulillah. Dengan punya seperti ini saya begini gitu. Ambil selalu sisi positifnya, gitu. Betul. Ah, ah. Tarik dari positifnya. Jangan lihat kalau berangkat dari sisi negatif, kesininya pasti negatif. Kalau berangkat dari kekurangan, siapa sih yang nggak punya kekurangan? Iya, Semuanya punya kekurangan. Akhirnya nggak pernah kita bersyukur, kan begitu. Betul. Iya. Kalau sering-sering alhamdulillah Ran. Iya. Alhamdulillah kita punya sepeda. Alhamdulillah. Iya, gitu. Daripada yang Daripada jalan kaki. jalan kaki. Alhamdulillah kita jalan kaki. Tetangga sebelah nggak punya kaki, diamputasi kemarin, kan begitu. Iya. Alhamdulillah saya walaupun nggak punya kaki masih hidup, kan Iya. begitu. Iya, benar-benar. Iya. Bisa merasakan Daripada nikmat-nikmat stroke nggak bisa jalan. Bisa stroke nggak bisa Iya, jalan, kan begitu. Iya. Masya Allah luar biasa. Iya. Makanya kalau jalan-jalan jangan ke diskotik mulu. Iya. Sekali-kali jalan-jalan ke rumah sakit. Oh, bener. Iya kan? Ya Allah, yang ini bengek, yang ini lagi ngap-ngapan, yang ini lagi diimpus, yang ini lagi dioperasi. Masya Allah, banyak syukurnya kita. Iya. Saya Coba. jalan-jalan ke rumah sakit Covid, Pak. Itu mah mantan alumni itu mah, ya kan? Dicek. Itu ngeri banget ya. Gitu. Aduh. Coba sekali-kali aja keluarga. Yuk kita jalan-jalan yuk, kemana ya? Ke rumah sakit gitu kan. Ke rumah sakit ya, iya. Biar kita pandai mensyukuri nikmat kita. Lihat tuh orang-orang, ya harta banyak tapi sakit di pembaringan. Iya itu. Bisa beli makanan apapun, tapi yang ini kolesterol, yang ini asam urat, yang ini darah tinggi, yang ini macam-macam gitu kan. Akhirnya apa? Nggak bisa beli apa-apa. Makanya Dan uangnya banyak. uangnya banyak. Akhirnya apa? Makannya sama nasi sama tempe doang. Iya kan? Tempe Benar nggak? rebus. Standar rebus lagi. Iya. benar. Mendingan bersyukur kayak kita, duit nggak banyak tapi bisa makan apa aja. Betul. Iya. Tapi nggak ada yang bisa dimakan. Makanya mah bisa apa Iya, aja. makannya sih bisa, tapi nggak bisa. Nggak ada. Sebetulnya kita sih mampu makan, tapi nggak bisa beli. Tapi itu mah bersyukur ya. Masalahnya Iya. di sini. Iya. Bukan masalah. Iya, iya. Benar Pak Ustadz. Berarti memang tapi kalau Pak Ustadz untuk apa namanya ngeluapin rasa syukur kita tuh apakah harus diucap gitu Pak Ustadz atau dalam hati aja juga udah cukup gitu Pak Ustadz? Iya. Ya tentu ada tiga ini berkaitan erat, ya kan. Dalam hati kita apa namanya menerima, qanaah, ikhlas. Tapi perlu juga kita ungkapkan karena itu dalam surat Al-Baqarah ya, itu berzikir disandingkan dengan bersyukur. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kamu, bersyukurlah kepadaku maka Nikmatmu ya, ditambah. Tuh yang gua tadi bilang Ran. Saya suka nggak percaya sama omongan Ustadz. Iya begitu. Jadi sedikit kita nanti. perlu juga mengungkapkan rasa syukur kita dengan lisan. Makanya salah satunya adalah kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang menjadi wasilah karunia Allah. Saya dikasih mobil sama Mas Randy. Makasih ya Mas Randy, terima kasih udah ngasih saya mobil. Itu penting juga gitu kan, sebagai ungkapan kita terima kasih kepada Allah melalui wasilah Mas Randy. Kenapa? Orang yang tidak mampu bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah.
gitu. Oh jadi kalau misalkan Mas Reno ulang tahun gitu, dia beli apa namanya martabak misalkan. Martabak. Saya harus ngucapin terima kasih gitu. Terima kasih Reno udah ngasih saya, baik banget sih gitu kan ya gitu. Tentu kita juga mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan tadi itu kita manfaatkan untuk kebaikan apa yang udah dikasih kepada kita gitu kan. Jangan sampai makanan kita dikasih makan ya kan kita buang. Oh jangan. Iya. Jangan. Tapi makanannya basi ternyata Pak Ustadz. Basi kasih binatang. Oh, iya, betul. Kalau nggak ada binatang, kita buangnya pun kita dengan niatkan Bismillah, mudah-mudahan ada makhluk Allah yang memanfaatkan. Oh, seperti itu Pak Ustadz. Jangan main buang-buang aja, ada pertanggungjawabannya. Main buang-buang aja, jangan begitu. Itu Islam sampai mengajarkan seperti itu. Mas Beneran. Reno. Sampah-sampah itu kan sebenarnya banyak yang hidup dari sampah. Nah itu, jadi kita Iya. dapat pahala, kita buang makanan juga aturan dapat dosa, jadi dapat pahala, gitu loh. Betul. Itu salah satu bentuk syukur Baru kepikiran kita juga. ya kita ya. Benar. Baru tahu. Itu sampai kayak gitu diajarkannya dalam agama seperti itu. Iya. Membuang makanan juga ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada makhluk Allah yang bisa memanfaatkan makanan ini, yang bisa menikmati, kan begitu. Iya betul. Oke, lanjut Pak Ustadz. Ada pertanyaan lagi nih. Mana nih? Mana nih? Hikmah atau manfaat dari bersyukur. Iya tuh Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz nanya jawab sendiri Pak Ustadz. Nggak mau Pak Ustadz. Dengerin aja. Iya, udah ada tulisannya. Dia tinggal baca. Iya. Di antara hikmahnya adalah kita dijauhkan dari azab Allah. Oh. Iya, itu janji Allah. Dengan bersyukur. Dengan bersyukur, lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 147, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan mengazab orang-orang yang bersyukur dan beriman kepada Allah. Nah, tadi makanya ukuran iman, bersyukur menjadi ukuran iman. Iya, ukuran Nah, ini disatukan nih. Oh. Bersyukur dan beriman. Jadi semakin beriman orang, semakin syukurnya semakin tinggi. Nah, di sini ayat ini Allah janji tidak akan diazab orang yang beriman, dia bersyukur. Gitu loh. Sebetulnya. Jadi jaminan garansi. Kalau pengen nggak diazab Allah, dijauhkan dari api neraka, banyak bersyukur. Ya, tentu dengan punya iman. Cuma nggak punya iman bersyukur ya cuma baik di dunia, akhiratnya celaka juga, hancur juga kan gitu. Iya betul. Ya, itu satu, dijauhkan dari azab. Kedua, dia diberikan ketenangan hidup. Iya, karena apa? Dia nggak gundah dengan apa yang dimiliki orang lain. Kan ada bahasa yang jargon yang terkenal banget itu kan, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini orang yang dengki dan tidak bersyukur. Kalau orang susah kita senang banget, alhamdulillah mampus lo, rasain lo, emang gue tunggu-tunggu kan begitu kan. sering begitu. Iya. Tapi kalau orang senang kita hanya yang sedih, susah kita. Kok dia terus yang senang, kita enggak, ini kita enggak bersyukur. Padahal kalau kita syukuri apa yang kita miliki, indah, tenang kita. Adem, tentram, nyaman gitu kan. Dijauhkan dari azab Allah, diberikan ketenangan, dan juga yang penting lagi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur makmur, kalau kamu kufur hancur. Karena apa? Diancam dengan azab Allah yang pedih. Bagian dari azab Allah bagi orang yang tidak bersyukur, dia diberikan kegelisahan dalam hidup, diberikan kesusahan dalam hidup. Ya, itu udah azab Allah loh di dunia ya. Susah sengsara kalau orang yang gelisah terus, yang merasa gelisah, resah karena nggak punya bersyukur kayak gitu. Ada tulisannya iklan dulu tuh katanya. Nah tuh, iya. Mas Randi, kalau ada fan-fan IDMI mau kumpul di Banten boleh nggak nih? Sampai Lebaran halal. Iya kan? Di mana itu? Kumpul di sini lah kan? Oh iya boleh di studio sini. Studio nggak sini, apa-apa. iya. Boleh, Kita kumpul halal bihalal kan? Apalagi banyak udah saya lihat fannya Ustadz Unyil tuh kan? Kita kumpulan para fans Ustadz. Tenang aja, konsumsi ditanggung Ustadz Unyil. Iya, aman lah pokoknya. Satunya siap kalau gitu Pak. Siap kalau gitu Pak, terbuka sama Pak. Tadi kita masih ngebahas sedikitnya soal syukur ya. Tadi ternyata ada yang menarik Pak Ustadz tadi.
untuk menyempatkan diri berkunjung ke tempat-tempat lain gitu ya, Iya. untuk bisa mengambil hikmah atau Betul. merasa bersyukur. Nanti Iya. kalau saya punya keluarga, Pak Ustadz, saya nanti mampir ke rumah Mas Reno. Ah iya benar. Ini anak-anak kalian harus bersyukur, Bersyukur tidak seperti dia, lihat kan? Lihat Iya, wajahnya. wajahnya ini stok lama gitu kan. Untung kamu lahir sekarang, coba kalau lahir dulu kayak gini gitu. Iya. Bercanda. Canda Mas Reno, Jokes ya aja, kan dong. itu kan. Kayak gitu Mas Ustadz. Susah banget gua nih ya. Jadi patokan orang bersyukur tuh gua nih. Jadi orang tuh ngeliat gua harus bersyukur. Bersyukur. Kayak udah paling rendah banget ya. Udah paling rendah banget ya sih Bapak Ilyas. Lu harus bersyukur, harus Iya. bersyukur. Aduh. Ya, dan ini ada pertanyaan Pak Ustadz ya. Dari ini biasa dari Media apa? sosial, Pak Ustadz. Media sosial ya. Betul. Ini siapa? Mas Reno dulu. Iya. Mau? Bisa. Iya. Sok, Mas Reno. Saya dengar dari kawan saya kalau saya syukur itu adalah salah satu amalan tertinggi. Apakah benar, Bu? Iya. Ya betul, salah satu amalan tertinggi karena itu tadi dikaitkan dengan mengingat Allah, disandingkan dengan mengingat Allah. Oh, itu pertanyaan dari Robi ya. Robi tadi ketemu sama saya kenapa nggak nanya? Waduh. Iya, nanya di malu sini kalau malah. Iya. malu berarti. Rob, lu gimana sih Rob? Lu nanya di situ. Ini Bukan Robi tadi. Darwis, Pak. Oh, Robi Darwis. Tadi orang. Iya. Malu. Iya, betul. Amalan Nah, tertinggi berarti karena maksudnya. itu apa namanya? Sungguh ajaib orang-orang beriman. Kalau dia ditimpa musibah dia bersabar, kalau diberikan karunia dia bersyukur. Jadi puncaknya adalah sabar dan syukur. Maka itu luar biasa. Bersyukur itu menjadi amalan yang hebat, yang dahsyat, yang kalau kita miliki maka kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Oh, Masya Allah. Iya, janji Allah. Ini selaras sama episode yang lalu ini. Apa Ingat tuh? nggak, Bang Reno? Yang soal Iya, iya. sabar. Sabar ya. Hakikat sabar. Iya, Itu sama juga seperti itu. disampaikan. Iya, karena dua hal itu yang menjadi kunci dalam kehidupan kita. Oh, intinya lu bersabar aja sama bersyukur aja udah ya. Bersyukur, iya. Betul. Oke, lanjut Bang. Kayak Mas Reno ini Hmm. istrinya kan cantik. Oh iya. Nah, ini dia ini masuk Curiga surga gua nih. Curiga gua nih. Keluarga yang masuk surga potret Mas Reno. Curiga Kenapa? gua nih. Istrinya cakep, ya kan? Istrinya ahli sabar, Mas Reno ahli syukur. Jadi dua-duanya masuk surga itu. Dia Kan sabar ada sama lagi syukur katanya. ketemu. Betul, Iya, bener. iya kan? Iya, betul. Beriringan. Beriringan. Bersama-sama. Iya, dijamin masuk surga itu. Menderita banget ya gua ya. Keren. Ya, Bang. Iya. Nanti gue pokoknya ceritain ke anak gue lah. Ada lagi Pak Ustadz nih. Apa Pak Ustadz. tuh? Pertanyaan dari Nur Laili. Nur Laili, Nur Laili. pasti Masa? cewek nih orang. Oh, pasti. Iya. Bisa aja ahli. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Oh, belum ya? Belum Pak Ustadz. Belum kesebut nih. Belum. Sekarang ini banyak konten katanya Pak Ustadz, di mana orang-orang sering membantu Bantu orang orang yang lain. tak mampu. Lalu kita diajak untuk bersyukur. Tapi karena konten yang seperti ini malah seakan-akan kita mempublikasi tentang kemiskinan yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak mampu. Bagaimana kita menyikapi fenomena seperti itu Pak Ustadz? Berat juga Ya. pertanyaan Nur Laili ini ya. Ya memang ada betulnya juga tapi tidak sepenuhnya salah. Betul. Ya kan. Kalau kita sudah izin terhadap yang bersangkutan dan kita niatkan untuk membangkitkan giroh orang untuk makin bersyukur, orang mengajarkan Saling orang membantu. untuk saling membantu bersedekah bagus, Ya, ya betul, kan. Tapi asal izin dulu, Betul, tentu dengan bagaimana kita kemas sedemikian rupa tidak malah merendahkan orang itu, gitu kan. Karena sedekah jangan mentang-mentang kita membantu orang lain kita eksploitasi orang lain itu, gitu kan. Sedekah yang bagus itu kan bagaimana kita memberi orang itu tidak kehilangan mukanya, gitu loh. Iya, Ini ada kisah yang menarik nih. Suatu saat ada seorang syekh yang alim bijaksana kaya raya. Dia buka majelis taklim. Tiba-tiba di situ ada satu orang asing yang kelihatannya dia bukan seorang murid, yang bukan orang rajin menuntut ilmu. Ya muka-mukanya kayak Mas Reno lah begitu ya. Kayaknya Mas Reno besok-besok nggak mau jadi host saya ini. Udah keluar kan? Udah keluar ya. Saya cabut aja. Tapi dia duduk dengan khusyuk dia di situ. Sampai begitu selesai majlis, sebagian orang udah pulang, sebagian lagi masih ngobrol dengan Syekh. Orang itu masih diam di situ, memperhatikan Syekh dengan seksama. Akhirnya Syekh mengalihkan pandangannya. Tuan, ada apa? Apakah ada hajat yang perlu aku selesaikan atau ada pertanyaan yang perlu aku jawab? Kata orang itu, tidak dua-duanya Syekh. Aku ini seorang pedagang. Aku pengen berbisnis denganmu. Aku punya sebotol air putih
yang aku tidak akan jual ke siapapun kecuali sesuai dengan harganya. Dan aku melihat antum orang yang bisa menghargai botol aku dan sesuai dengan harga yang aku inginkan. Oh, air apa itu? Ini Syekh, spesial airnya. Oh, coba sini dilihat sama Syekh. Oh, berapa sampean mau jual? 100 dinar Syekh. Air seperti ini bukan 100 dinar, 150 dinar yang pantas. Malah ditinggiin sama Syekh. Enggak Syekh, harga itu hanya 100 dinar, tidak lebih tidak kurang. Oh ya kalau gitu, nah ambil uang di dalam, berikan kepada orang itu. Sudah, akhirnya bubar. Sampai rumah, anaknya bertanya-tanya, diperiksa. Padahal ini air putih biasa. Ya kan gak ada yang istimewanya, dia cobain juga air putih biasa. Penasaran nanya sama bapaknya, Pak, kenapa? Ini bapak yang dibohongin atau bapak yang memang terlalu murah hati? Ini saya lihat air putih biasa Pak, bapak ketipu ini. Apa kata bapak itu? Iya nak, saya juga tahu air itu air biasa, gitu loh. Cuma orang itu butuh sekali uang, tetapi dia punya harga diri, dia nggak mau kehilangan mukanya di depan orang-orang, dan dia nggak mau meminta-minta. Makanya dia bahasanya pengen jual, berjual beli dengan aku. Karena dia butuh 100 dinar. Buktinya aku tambahin juga dia nggak mau. Ini hebatnya dia. Dia hanya memohon sesuai dengan keperluannya, tidak lebih tidak kurang. Nah itu caranya bagaimana kita memberi tapi orang nggak kehilangan muka. Makanya di luar negeri ada suatu kisah, ada kedai kopi, ya kan? Ada kedai kopi, satu cangkir di dinding, gitu. Jadi orang kalau beli kopi, Pak, beli kopi Pak 2, yang 1 untuk dinding. Ada yang beli 3, Pak beli kopi 3, yang 2 untuk saya, yang 1 untuk di dinding. Apa maksudnya itu? Ternyata di kedai itu setiap hari ada orang-orang yang gak mampu, ada pengemis yang gak mampu, dia datang, Mbak 1 kopi di dinding. Nah, diambillah untuk jatah di dinding itu diambil untuk pengemis. Gitu ya, diturunin 1. Kalau ada 3 berarti tinggal 2. Nanti ada datang lagi. Jadi pengemis datang ke kafe itu dengan gagah, tidak meminta-minta dan kehilangan muka. Dia tetap bisa ngopi dengan orang lain. Itu keren banget tuh konsepnya tuh. Biasanya begitu. Ini kan kita kagak, kadang-kadang malah mana takjilan yang gratis ya? Iya, kita begitu. Mampu dia beli. Iya, padahal mampu beli. Ngincer takjilan yang gratis, justru harusnya merendahkan diri. Merendahkan diri. Justru harusnya buka takjil gitu kan. Kalau bisa kemas seperti itu, jangan sampai kita justru mengeksploitasi seperti itu, kayak gitu. Oh betul Pak Ustadz, itu keren juga deh ceritanya itu. Lanjut nih Pak Ustadz nih, ada pertanyaan lagi. Silakan, Mas Reno. Mana? Apakah dengan kita rajin bersedekah juga merupakan bentuk dari rasa bersyukur, Ustaz? Nah iya, tadi itu bisa juga. Dengan karena kita bersyukur akan ditambah nikmat kita, dan nikmat kita bertambah itu diwujudkan dengan banyak bersedekah. Oh iya. Iya, tadi juga salah satu sedekah dia ya. Iya, sedekah dia itu. Jadi orang yang bersyukur itu dia justru dermawan sekali. Kenapa? Bagi dia itu harta itu titipan. Harta itu justru kalau digunakan di jalan Allah justru akan bertambah. Bersyukur ditambah kan begitu. Oke, itu jadi itu terjawab lah ya Irfan ya. Terjawab lah. Harry. Lanjut nih ada Harry. Cowok semua nih. Cowok semua ya. Ada tadi itu Nurlaili. Kenapa kita suka banget nih ngurusin kebahagiaan orang ya Pak Ustadz? Lalu kita suka banget nyibirin kebahagiaan orang lain. Apa itu artinya kita bukan orang yang bersyukur Pak Ustadz? Itu bukan kita ya, itu Anda sendiri Harry. Kayaknya jangan itu bawa pengalaman pribadi deh kayaknya. Jangan bawa-bawa dong. Iya. Gimana Pak Ustadz? Iya, itu tadi ya. Kalau kita selalu niatnya ke orang lain, kitanya jadi sumpek, kitanya jadi nggak bahagia. Kalau kita explore diri kita, hal-hal yang positif, apa yang kita miliki, insya Allah tumbuhnya syukur, tumbuhnya kebahagiaan, gitu loh. Maka kita nggak mudah dengki sama orang lain. Iya, kalau kita selalu niat kebahagiaan orang lain, itu munculnya dengki pasti, iya kan? Dan kita nggak bisa bersyukur kepada Allah. Akhirnya kemudian kita menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Ketika kufur nikmat maka tadi itu jadi hancur. Sampai kufur nikmat. Jadi hancur kayak gitu. Ya terjawab lah itu ya.
Oke Pak Ustadz, kita sudah di penghujung acara ternyata nih Pak Ustadz. Iya, Luar iya. biasa, nggak kerasa ya 1 jam ngobrol-ngobrolan kita. Alhamdulillah. Mungkin ada closing statement Pak Ustadz yang mungkin disampaikan juga mungkin untuk pemirsa dan juga pendengar kita di hari ini. Iya. Saudara para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Banten TV, Mas Reno dan seluruh kru, bahwa syarat kebahagiaan itu adalah kuncinya di sabar dan syukur. Orang yang tidak bisa mensyukuri hal-hal yang kecil, maka pasti dia tidak akan mampu bersyukur pada perkara-perkara yang besar. Karena itu kebahagiaan tidak akan sampai pada orang yang gagal bersyukur terhadap apa yang dimilikinya. Maka sekali lagi kunci dari dalam kehidupan kita ini adalah sabar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rela, ikhlas, qanaah diwujudkan dalam mengucapkan alhamdulillah, berterima kasih kepada orang yang menjadi wasilah karunia yang diberikan oleh Allah, dan dipraktekkan dalam bentuk ketaatan. Karunia yang kita miliki semuanya demi untuk menunjang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bisa dan atas waktunya luar Iya, biasa. Semoga luar biasa jadi lagi. sekali lagi jadi ilmu bagi kita Iya, semua iya, yang ada insya hari Allah. yang ini. sangat dasar ini ya. Amin. Betul. Untuk bahagia. Bahagia. Iya kan benar kan? Iya, ilmu yang Harus sangat dasar. sering-sering Kalau kita mau bersyukur. berbahagia, intinya kita bersyukur. Iya. Emang nanti tadi benar, syukur itu bikin makmur. Betul. Kalau kufur bikin hancur. Hancur. Luar biasa. Dan pemirsa, kita akan jumpa lagi di episode 8 nanti. Itu akan jadi episode terakhir ya nanti ya untuk di Opus pada bulan Ramadan tahun ini. Sekali lagi saya Tua Agus Nanti Purwa pamit. Dan saya Reno juga pamit. Saya Syahdan. Juga pamit undur diri ya. Kita akan jumpa lagi nanti di episode lainnya di Obus Obrolan Puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.